Oke, hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan pembicara Profesor Darminto dari ITS. Ya, jadi sebelum kita mulai webinarnya, kita dengarkan dulu sambutan dari Pak Kaprodi. Ya, silahkan Pak Kaprodi, Dr. Rahadi Wirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan Ketua Program Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Darminto atas kesediaannya pada hari ini memberikan materi dalam kuliah tamu untuk menambah wawasan kami di program studi Fisika Universitas Mataram. Dan adik-adik sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam kuliah tamu atau boleh saya katakan sebagai stadium general untuk program studi fisika, terkait juga dengan kegiatan ulang tahun Fakultas MIPA Universitas Mataram ya, dan program studi fisika. Pesan saya hanya berharap agar adik-adik mahasiswa dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa menyerap materi atau pesan-pesan yang nanti diberikan oleh Profesor Darminto dari ITS yang kita ketahui pengalamannya cukup banyak dan cukup matang dalam penelitian di bidang material, dan semoga bagi kita para dosen itu bisa menjadi pelecut atau inspirasi agar bersama-sama kita bisa mengembangkan penelitian-penelitian terkait ya, atau membangun kerjasama dengan dosen-dosen dari Institut Teknologi 10 November. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Prodi Fisika Rahadi Wirawan. Mohon maaf sebelumnya di sini ada sedikit kesalahan teknis. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai presentasi dari Prof. Darminto. Sebelumnya kami bacakan CV dari pemateri kita hari ini. Beliau menempuh S3 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000, kemudian mengikuti postdoctoral program di University of Twente, Nederland tahun 2001 dan 2000 sampai 2003. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Project Director ITS JICA Predict Space 2 tahun 2012 sampai 2014. Dan selain itu beliau juga sebagai dosen di Departemen of Physics ITS dari tahun 1987 dan mendapat gelar profesor dari tahun 2011. Riset interestnya beliau fokus di superconductivity, magnetoelectronics, 2D dan nanomaterial. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja presentasi dari Bapak Prof. Darminto. Kepada Bapak Prof, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Fisika, Bapak Dr. Hadi Wirawan. Selamat bertemu lagi Bapak, terima kasih. Kemudian Ibu dan Bapak dosen dan teristimewa adik-adik atau anak-anakku mahasiswa yang saya cintai. Terima kasih saya diundang kembali di kuliah pada hari ini oleh Prodi Fisika Universitas Mataram. Dan tadi sudah disebutkan juga pada tahun lalu, tepatnya tanggal 26 Desember 2019, saya masih ingat, di antara libur hari Natal dan Tahun Baru, saya masih sempat mampir, dan waktu itu sempat bertemu dengan sejumlah adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Dan terima kasih juga kami ditraktir makan siang yang sangat enak dan suasananya indah, bagus gitu ya, menyenangkan. Terima kasih. Jadi kangen lagi saya untuk berkunjung ke UNRAM. Nah, pada saat itu saya sempat sampaikan beberapa riset, peluang riset yang terkait dengan fisika, khususnya bidang material, gitu ya. Meskipun waktu itu masih bersifat global dan kira-kira potensi apa saja yang bisa kita kembangkan, khususnya di Pulau Lombok. Nah, pada hari ini saya diminta melalui Bu Susi, terima kasih Bu Susi, untuk bicara lebih detail tentang sumber daya yang ada di Pulau Lombok. Jadi sebagian mungkin telah saya sampaikan pada saat yang lalu, namun mungkin pesertanya tidak sebanyak hari ini ya. Kalau saya lihat sudah lebih dari 100 orang tergabung di dalam forum ini. Terima kasih. Jadi saya juga menjadi lebih bersemangat dengan adik-adik mahasiswa yang kemungkinan saat ini ada di rumah masing-masing ya. Dan sudah kira-kira 1 semester Anda tidak ke kampus gitu ya, dan ini mungkin menjadi salah satu obat rindu gitu akan kampus dan mungkin juga Pulau Lombok atau ada yang tinggal di luar Pulau Lombok ya. Baik, izinkan saya untuk share screen. Jadi apakah sudah terlihat? Oke, siap sudah, Prof. Ya, terima kasih. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan mencoba untuk sedikit memaparkan hal-hal yang mungkin bisa menjadi kajian lebih lanjut, terutama bagi adik-adik mahasiswa, gitu ya. Apalagi yang sudah mulai mulai penelitian tugas akhir atau skripsi, gitu ya. Sehingga mungkin tidak perlu harus mengambil topik yang terlalu jauh gitu ya, dan barangkali juga bisa menjadi bagian dari apa yang ada di Pulau Lombok gitu. Jadi hari saya beri judul kajian struktur dan potensi pemanfaatan khususnya batuan. Saya tidak menyebut tambang, saya sebut batuan saja gitu, karena tambang itu seringkali konotasinya saat ini kurang begitu bagus untuk kita dengar gitu ya. Jadi saya lebih menyebutnya pada tataran yang lebih ilmiah, yaitu batuan. Nah, jadi sebetulnya ini topik yang tidak terlalu serius, jadi kita nanti mungkin banyak jalan-jalan berkeliling di Pulau Lombok gitu ya, dan sambil melihat apa saja barangkali potensi-potensi di sekitar kita ini yang bisa kita garap. Nah, tadi sudah disebutkan antara lain kurikulum vitae singkat saya, jadi lebih personal mungkin seperti ini. Jadi saya lahir di kota di Tulungagung di Jawa Timur, ya kira-kira 150 km ke arah selatan dari kota Surabaya. Gitu. Kemudian saya juga sudah cukup lama menjadi dosen di ITS. Ini tahun ini memasuki tahun ke-30. Dan saya sendiri
menekuni condensed matter physics, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu fisika zat mampat ya. Mungkin sedikit lebih luas dari fisika zat padat gitu. Nah, itu kira-kira ini kenangan foto kami waktu jalan-jalan di sekitar Skoto Airport di Praia menuju ke Kampung Sadi. Itu saya sempat bertemu dengan rombongan yang menarik sehingga kami berhenti dan saya tanya, ini sepertinya acara nikahan. Acara nikahan, jadi saya sempat berhenti sebentar, foto-foto sebentar gitu ya. Kemudian kira-kira setahun kemudian saya diajak keliling oleh Ibu Bapak dosen UNRAM ya, ke arah Lombok Timur, dan saya mendapatkan ada puluhan masjid yang menarik itu. Jadi akhirnya saya koleksi seperti ini di daerah Lombok Timur, di lereng Gunung Rinjani itu banyak sekali masjid yang unik dan bangunannya bagus menurut saya gitu ya. Sehingga lalu kita berputar ke Lombok Utara yang menjadi kabupaten baru kalau saya tidak salah informasi ya. Dan di sana masih hutannya masih lumayan rimbun, dan saya waktu itu sempat menjumpai beberapa ekor monyet di pinggir jalan gitu ya, di hutan-hutan itu. Sangat menarik itu. Ya. Nah, terakhir ini calon kabupaten baru konon ya, Lombok Selatan. Ada pantai-pantai yang sangat indah. Bahkan di daerah sini mau dibangun sirkuit untuk MotoGP. Nggak tahu nanti jadi atau tidak, mudah-mudahan jadi. Atau sudah dimulai ya. Jadi nanti kita bisa melihat para pembalap dunia ada di situ, di Pantai Mandalika. Ya, kemudian ini bagian dari Lombok Barat dan seterusnya. Nah, itu kira-kira jalan-jalan kita sedang santai. Nah, juga sempat ikut panen ini stroberi atau arbe itu ya di daerah Lombok Timur itu. Jadi kita beli di pinggir jalan, lalu oleh ibu ini diminta atau diajak ke kebun dan kami bisa memetik dan memilih sendiri. Jadi di satu pegunungan yang sejuk, yang indah, kita bisa makan stroberi langsung dari pohonnya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman di UNRAM yang sudah mengajak saya waktu itu untuk berjalan keliling separuh Pulau Lombok, gitu ya kira-kira. Nah, sekarang kita agak serius sedikit. Jadi ini juga waktu bulan Desember lalu saya sampaikan bahwa saya menemukan 2 artikel untuk membahas hal yang sama, yaitu tentang Lombok tertutup untuk tambang mineral. Ya, saya ini di Suara NTB, juga ada di kompas.com. Ya, jadi di situ dijelaskan bahwa Kepala Bapeda saat itu, saya nggak tahu apakah masih ada sekarang atau masih sudah ganti, itu Pulau Lombok tertutup untuk pertambangan mineral. Namun untuk tambang galian C masih diperbolehkan. Nah, tentu pertambangan mineral itu pertambangan skala besar yang contohnya mungkin seperti ini. Jadi akan ada sumur-sumur tambang raksasa yang mungkin bisa kita saksikan ya. Bayangkan kalau di Pulau Lombok ada sumur yang diameternya 2 km. Entah berapa dalamnya. Ini mungkin akan membuat Pulau Lombok tenggelam gitu ya. Ini di Papua, saya tidak sebut perusahaannya tapi kita semua tahu. Dan bahkan ini di pulau sebelah. Ya. Di pulau sebelah yang juga diameternya itu luar biasa. Bayangkan sebuah sumur dengan diameter 2 km. Dan kedalamannya tentu bisa kita bayangkan. Mungkin bisa mencapai ratusan meter, bahkan 1 kilo lebih gitu ya. Nah, kita bayangkan kalau tambang besar akan seperti ini. Gitu. Nah, untungnya tadi ada larangan, jadi mungkin kalau area tambang galian C itu paling ya seperti ini ya. Ini contoh 2 tambang yang saya ambil fotonya, yang di atas itu tambang pasir besi di daerah Jawa Timur, pantai selatan. Ini ada sebuah sungai yang orang mengeruk batu dan pasir dari sungai itu. Sedangkan kalau yang bawah ini saya ambil di Lombok Timur, ini galian batu apung. Jadi ini luasnya paling tidak sampai setengah hektar gitu ya, atau mungkin 1/4 hektar. Jadi kecil saja gitu ya. Jadi kalaupun ada kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan itu mudah direklamasi atau dibangun kembali dalam kawasan yang tidak terlalu luas. Kan yang tadi, kalau seperti ini kira-kira bagaimana upaya kita untuk mengembalikan lahan itu yang sudah bentuknya cekungan yang sangat lebar dan dalam. Baik, nah mungkin teman-teman dari geofisika ya, ada prodi geofisika atau bidang geofisika, mungkin adik-adik juga sempat belajar itu, mungkin di kuliah-kuliah tertentu. Kalau kita coba lihat sekarang peta Lombok, bukan peta wisata atau peta geografi, tapi peta geologi. Nah, akan tampak kira-kira di dalam atau di bawah tanah Pulau Lombok ini ada apa saja, gitu ya. Dan ini tentu berkaitan dengan sejarah terjadinya Pulau Lombok entah berapa ribu atau juta tahun yang lalu, gitu ya. Saya sendiri tidak terlalu memahami bidang geologi, tapi kepentingan kita adalah kira-kira ada apa saja sumber-sumber batuan, dalam hal ini kalau dalam bahasa fisika zat padat itu sumber-sumber bahan kristal, gitu ya, bahan kristal yang mungkin bisa kita eksplor dari Pulau Lombok ini. Ini kita lihat, yang pertama adalah endapan aluvial. Endapan aluvial ini dalam warna apa ini, hijau muda mungkin ya, samar-samar. Mudah-mudahan warnanya sama dengan yang Ibu Bapak dan adik-adik terima di layar masing-masing. Jadi endapan aluvial ini kira-kira ada di daerah mungkin di daerah Senggigi, bukan Senggigi ya, ini daerah apa namanya? Saya lupa, pelabuhan yang mau ke Gilapang itu apa namanya? Daerah situ. Kemudian ini ada di daerah Pantai Barat, ya Pantai Barat di atasnya Pelabuhan Lembar dan Sekotong itu. Kemudian tipis ada di Pantai Timur ini aluvial dan dua pulau yang namanya mungkin saya lupa, ini kecil-kecil ya, bisa terbaca. Nah, ini adalah endapan aluvial. Nah, jadi kalau ada dibuka peta geologi akan seperti ini. Ini saya ambil dari Pusat Sumber Daya Air, Tanah, dan Geologi Lingkungan, Badan Kementerian Energi dan SDM. Kita lihat, endapan aluvial itu terdiri dari endapan sungai, ada rawa, ada pantai. Nah, ini endapan aluvial, ya. Jadi dari tanah lempung, jadi tanah yang ada lengket itu ada campuran air dan tanah yang sudah agak kering kayak gel biasanya. Ini kalau anak-anak kecil suka dibuat mainan kalau di daerah Jawa. Kemudian pasir pantai yang bisa kita lihat bersama itu berbagai warna. Kalau dia mengandung besi banyak ya berarti hitam, mengandung silika atau mengandung karbonat kalsium itu berarti putih dan sebagainya. Kemudian ada pasir yang bercampur dengan cangkang kerang, ya seperti yang gambar sebelah kanan. Nah, itu adalah endapan aluvial yang tadi ada di daerah yang berwarna hijau muda, gitu ya. Mohon maaf, Prof, bisa di slide share? Di slideshow maksudnya ya, terima kasih. Ya, baik. Nah, jadi saya ulang kembali, ini adalah hasil endapan aluvial, ya. Mungkin menarik kalau bagi adik-adik satu saat nanti kalau zaman sudah memungkinkan gitu ya untuk bisa jalan-jalan di tempat-tempat ini, tentu dengan membawa peta gitu, betulkah ada material-material seperti yang tersebutkan tadi di daerah-daerah yang sesuai dengan peta. Gitu ya. Jadi ada tanah lempung, ada pasir pantai, ada pasir yang bercampur kotoran-kotoran, sisa-sisa dari tumbuhan atau hewan laut, gitu ya kira-kira. Nah, kemudian yang kedua adalah batuan gunung api yang berwarna pink muda itu ya. Dari di daerah ini itu adalah batuan gunung api. Tentu karena di sini ada Gunung Rinjani dan anak Gunung Rinjani apa namanya baru jadi atau baru jadi. Ya, itu. Kemudian di sini juga ada Gunung Purba sesungguhnya yang mungkin letusannya entah kapan, mungkin kita tidak sempat tahu ya atau belum tahu. Nah, itu adalah batuan gunung api, khususnya ada di daerah ini. Ya. Kalau kita lihat
batuan gunung api ini terdiri dari batuan lava. Ya, batuan lava, jadi lava yang keluar dari mulut bumi waktu terjadi erupsi gunung api lewat kepundan. Nah, pembekuannya itu bergantung kepada banyak hal, sehingga nanti batuan beku lava itu bisa bermacam-macam. Ya, misalnya ini ada 3 jenis. Semua batuan lava, tapi ada yang warnanya hitam, ya, batuan lava. Kemudian batuan breksi yang warnanya apa ini? Agak terang ya, ada sedikit abu-abu gitu. Kemudian ada batuan tufa. Itu warnanya seperti ini. Warnanya seperti ini. Ada rongga-rongga dan bentuknya mungkin sedikit kurang teratur dibandingkan dengan batuan breksi. Nah, kalau kita bermain di area ini, itu tidak serta-merta batu-batu ini ada di permukaan tanah, karena bisa saja batu-batu ini menyusun permukaan bumi itu di kedalaman antara 1,5 meter sampai 4,5 meter. Jadi perlu digali tanahnya sedikit, barulah kita menemukan batu-batu ini, gunungan. Kemudian kita bisa beralih ke berikutnya, yaitu batu apung yang berwarna orange muda ini ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah wilayah pegunungan yang tadi didominasi oleh lava, sekarang ada batu apung ini, ada agak ke pinggir sedikit gitu. Nah, batu apung sebetulnya juga batuan beku yang berasal dari lava, tapi membekunya itu ketika banyak gas yang keluar. Batu apung itu strukturnya menjadi kelihatan kalau lubang-lubang. Ya, ini pada saat pembentukannya banyak gas yang keluar dari lava gitu, sehingga terbentuklah batu apung ini yang punya banyak pori gitu. Nah, ini menarik kalau dikaji lebih dalam, nanti mungkin di bagian belakang ada sedikit dari hasil pekerjaan teman-teman mahasiswa yang sudah pernah, yang memang mahasiswa yang asalnya dari Lombok atau yang sudah pernah kerja praktek di Lombok gitu. Jadi seperti ini batu apung, sama batu apung, tapi barangkali adik-adik mahasiswa bisa melihat beberapa perbedaan yang bisa ada di batu-batu apung ini dengan tampak fisik yang sangat berbeda, baik dari segi warna, kemudian bentuk porinya gitu ya, dan lain-lain. Jadi ada putih, ada agak kuningan, ada agak kehitaman. Gitu ya. Ini batu apung. Kemudian meningkat lagi ke yang berikutnya, itu batuan breksi dan lava, itu sama dengan batuan gunung api tadi di daerah yang ungu. Ya. Ungu ini kelihatannya mendominasi nih. Jadi di Lombok Barat sebagian dan Lombok Timur, ya, kemudian ada di agak bagian ke utara, kira-kira itu mungkin sekitar pantai Senggigi kali ya. Itu ada batuan breksi dan lava yang tadi sudah kita singgung. Jadi bentuknya bisa lebih padat dan nanti orang pakai itu untuk apa sesuai dengan sifat fisik yang bisa kita lihat gitu. Kemudian berikutnya batu gamping atau batu kapur, ya saya kira kita semua tahu, tapi juga enggak ya, kadang-kadang ada di mahasiswa ini menganggap kita yang sudah lebih tua ini tahu sesuatu yang ada di sekitar, tapi adik-adik ternyata tidak tahu. Jadi kadang-kadang itu terjadi, batu gamping atau batu kapur yang biasanya warnanya putih. Ya. Ini ada di Lombok Timur, di dekat pantai Ping atau pantai Tangsi, itu ada bukit-bukit dan pulau-pulau kecil yang tersebar. Itu kalau dicermati, kita perhatikan yang saya lingkari kuning, itu di bawahnya pepohonan kelihatan putih, ya, putih kuning abu-abu, itu adalah batu kapur, ya, batu kapur. Jadi hampir semua bukit yang ada di pantai Lombok daerah timur dan selatan itu batu kapur. Nah, batu kapur seperti gambar di samping, teksturnya seperti itu. Jadi meskipun bentuk dan warnanya beda-beda, tapi itu nanti kita akan lihat bahwa kandungan utamanya adalah kapur atau yang kita kenal dengan kalsium karbonat, ya, kalsium karbonat. Nah,
batu kapur ini sesungguhnya menarik karena kalau ada di goa itu bisa terbentuk stalaktit, stalagmit ya yang bagus gitu baik segi bentuknya maupun warnanya, dan itu kalau kita cermati adalah hasil karya dari air hujan yang menetes, yang mengalir dalam waktu yang sangat lama. Jadi kapur yang bisa kita lihat putih di dalam sebuah gua yang pernah kami sama teman-teman mahasiswa main di daerah Sumeneb, Madura, itu ada pulau yang namanya Giliang. Pulau itu konon punya kandungan oksigen yang lebih tinggi daripada tempat-tempat lain yang normal, gitu ya, sehingga menjadi daerah wisata yang cukup ramai. Nah, itu punya dua gua, yaitu gua yang kedua-duanya dibangun oleh batuan kapur seperti ini, ya. Dan biasanya itu jadi tempat bersemayamnya kelelawar, gitu. Sehingga di daerah saya pun juga ada yang namanya gua lawa atau gua kelelawar yang persis sama. Hanya mungkin bentuk bangunan stalaktit-stalagmitnya yang berbeda karena sangat tergantung daerah dan bagaimana air merembes ke dalam gua dan sekitarnya, gitu ya. Nah, itu adalah gua kapur. Ini namanya gua Mahakarya di daerah Sumeneb. Nah, kemudian kita menginjak ke batuan pasir. Saya kira hanya sedikit di sini ya, batuan pasir yang kuning ini. Dan pasir ya batuan pasir yang biasanya untuk tanah uruk gitu, tanah uruk bangunan dipakai untuk bahan galian tadi itu, bahan galian C ya. Dan yang terakhir adalah batuan beku yang tadi juga sudah kita sebut ya. Itu antara lain yang menonjol di sini adalah batuan dasit dan batuan basalt. Itu kalau Anda browsing ada di browsing di Mbah Google, itu kira-kira ada banyak sekali batuan basalt dan batuan dasit yang berbagai macam bentuk. Nah, saat ini batuan-batuan ini karena bentuk dan warnanya bagus, itu seringkali dipakai untuk interior bangunan dalam rumah gitu ya. Nanti kita bisa lihat beberapa contoh. Nah, secara tradisional batuan-batuan ini tentu sudah dipakai secara luas gitu ya. Mungkin mbak-mbak, ibu-ibu mengenal alat-alat ini, alat dapur yang mungkin sekarang sudah jarang dipakai gitu ya. Ada lemper, lemper itu ya pengulek-ulek gitu ya, sama penumbuknya gitu untuk bikin sambal biasanya. Kemudian yang sebelah kanan bawah itu lumpang untuk menumbuk sesuatu. Saya pernah di Flores itu menumbuk kopi, ya, kopi Bajawa. Itu saya ikut menumbuk 3 orang gitu. Itu juga terbuat dari batu. Kemudian bisa juga untuk mengasah pisau seperti ini. Ini batunya keras, biasanya dari batuan andesit ini ya, keras dan padat sekali. Sedemikian sehingga pisau yang terbuat dari metal itu terasa oleh permukaan batu yang punya kekerasan tinggi. Kemudian ini pasti adik-adik tidak tahu bahwa zaman saya SD, kelas 1, kelas 2 SD itu belum ada buku, adanya sabak kayak gini. Jadi ini dari batuan basalt yang dipotong gitu ya. Juga kadang-kadang ditumbuk halus gitu, lalu dicetak sabak. Ini namanya grip untuk menulis gitu ya. Jadi nanti nulis dihapus. Nah, kalau sekarang orang pakai sabak juga, tapi sabak elektronik. Gitu. Jadi pakai type, pakai segala macam. Nah, ini penggunaan tradisional. Ya. Kemudian penggunaan yang lebih baru sekarang adalah untuk desain interior. Nah, ini mungkin adik-adik pernah mengetahui atau bahkan ada di rumah adik-adik semua gitu ya. Beberapa dinding untuk hiasan, dekorasi yang berasal dari batu. Nah, tentu sangat macam-macam ya, batu yang bisa dipakai dengan warna-warna yang menarik. Gitu. Nah, mungkin yang menarik bagi kita bahwa batu-batu ini yang semua berasal dari gunung, dari endapan dan sebagainya. Kenapa bisa berwarna dan kenapa bentuknya bisa berbeda-beda? Nah, itu nanti yang menjadi bahan kajian kita sebagai orang yang tahu tentang kristalografi gitu ya, tahu tentang
metal-metal, komponen-komponen, unsur-unsur kimia yang menyusun batuan dan sebagainya. Nah, disitulah kira-kira nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang batu ini. Baik, jadi sekali lagi kalau ingin mengenali potensi batuan atau potensi bahan kristal, kalau dalam bahasa fisikanya, fisika zat padat terutama, itu tentu kita harus mengenali peta geologi tadi, gitu ya, dengan apa namanya, nah, mencermati peta ini. Jadi mungkin peta ini perlu pendalaman ke lapangan, gitu, sehingga ini menyediakan sebuah tugas lapangan yang menarik, gitu, dan tentu saja kita tidak berhenti mengambil dan mengenali sampelnya, tapi juga dilanjutkan ke analisis, ya, ke karakterisasi dan ke analisis, gitu, sehingga menghasilkan sebuah knowledge, gitu, sebuah pengetahuan baru yang barangkali beda mungkin batuan andesit atau batuan basalt dari Lombok Timur dengan di Lombok Barat, dengan di Sumbawa, dengan di Jawa, dengan di Sumatera dan sebagainya, sehingga menghasilkan pengetahuan yang unik. Itu kira-kira, ya. Oke, jadi kita lanjut sekarang ke bagian berikutnya yang juga agak lebih serius, gitu ya. Nah, di bagian selatan timur itu ada dua pantai yang menarik. Tentu bukan keindahan wisatanya, tentu kalau keindahan pantainya seluruh Lombok tidak ada yang tidak menarik, gitu ya, semuanya menarik. Nah, tentu yang menarik di sini adalah kita lihat dari segi lain, yaitu bahwa ini ada Pantai Tangsi, ya nama lamanya. Tapi sekarang kalau di googling itu Pink Beach itu akan keluar, antara lain Pantai Tangsi dan satu lagi pantai di Lombok yang juga ada Pantai Pinknya. Yang kedua di Barat Selatan ada Pantai Mandalika, ya Mandalika. Pasirnya putih banget yang di Mandalika, yang di Tangsi pasirnya pink. Nah, dari pengetahuan kita tentang peta geologi tadi, adik-adik bisa menebak sekarang, kira-kira ini berasal dari apa? Artinya kandungan pasirnya itu apa, gitu ya, batuan apa, gitu. Warnanya putih. Jadi tadi kita sudah sebut, putih itu ada dua macam, bisa pasir yang atau dominasi kandungannya itu kapur, kalsium karbonat, dan juga bisa silika, SiO2. Ya. Ada CaCO3 atau SiO2. Nah, untuk melihatnya, karena pantai ini pasti berasal dari endapan, gitu ya, dari erosi dan abrasi di sekitarnya atau pelapukan, maka kalau kita lihat seperti yang di Pantai Pink, ini gunungnya itu warnanya juga putih, kekuningan. Jadi tentu itu pasti gunung kapur. Nah, pantainya mestinya tidak lain ya mengandung pasir yang ada kapurnya, gitu ya. Tapi itu baru tebakan aja di lapangan. Untuk bisa tahu persis harus dites, jelas. Ya. Dengan alat yang standar, nanti kita lihat. Kemudian di Pantai Kuta. Di Kuta Lombok ini, di Mandalika itu juga putih sekali. Pasirnya sangat putih. Nah, itu juga bisa kita lihat di sekitarnya itu kira-kira adakah gunung kapur. Kalau ada, berarti mengandung kalsium karbonat. Tapi kalau tidak ada gunung sama sekali, bisa jadi dia silika, karena warnanya putih. Gitu ya. Tapi kalau warnanya hitam, seperti pantai di pantai selatan di Pulau Jawa, itu mulai dari pertengahan Jawa Tengah sampai ujung Jawa Timur, itu pantainya warnanya hitam, pasirnya hitam. Nah, itu berarti mengandung besi atau mengandung Fe3O4. Gitu. Jadi ini adalah tebakan-tebakan yang awal yang kita jumpai di lapangan. Tentu untuk bisa lebih meyakinkan harus kita bawa ke laboratorium. Gitu ya. Baik, jadi saya coba lebih dalam dengan pantai Pasir Pink ini, ya. Pasir Pink itu kalau di close up ini sebagai latar belakang ini jadi Pasir Pink ini, ya. Jadi ada putih campur dengan titik-titik
merah bata atau merah marun. Ya. Nah, waktu itu saya mencoba mencari waktu di Pantai Pink itu. Saya cari ternyata ada karang yang tidak hancur lebur menjadi bubuk, menjadi powder, tapi masih berupa batuan ini. Ini ternyata bentuknya seperti ini. Jadi seperti batu apung gitu, tapi warnanya merah. Ya, ini karang. Ini karang. Dan karang merah ini mengalami pelapukan menjadi lembut-lembut dan bercampur dengan pasir yang warnanya putih sehingga warna jadi pink. Gitu ya. Nah, ketika kita bawa ke lab dan kita coba uji, ini uji XRD yang ini, XRD. Nah, puncak-puncak ini kalau kita karakterisasi, kita analisis, ternyata adalah kalsium karbonat. Ya, kalsium karbonat. Membentuk kalsium karbonat. Dan ketika kita uji kandungan unsurnya, didominasi oleh kalsium sebanyak 90-90-an%, gitu ya. Lalu sedikit besi, kurang dari 1%, dan kira-kira strontium itu tidak sampai 5%. Tentu ada yang lain-lain di bawah 1%, macam-macam metal. Nah, jadi di sini mudah kita tebak bahwa unsur yang ada di dalam pasir Pantai Pink ini itu ada kalsium dan strontium. Kalau ada diperhatikan, kalsium dan strontium itu ada pada golongan yang sama dalam sistem periodik, ya. Jadi logam alkali tanah. Jadi kalsium, strontium. Ya. Unsur karbonnya tidak bisa teridentifikasi dengan data EDAX ini. Jadi karbonnya lepas dari pengamatan kita. Tapi setidaknya kita dapat simpulkan bahwa dari sisi struktur molekulnya adalah kalsium karbonat dan dari sisi unsurnya adalah kalsium. Jadi kita simpulkan bahwa sebagian besar pasir pink ini didominasi oleh kalsium karbonat. Dan itu sesuai dengan bukit-bukit kapur yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak lain adalah pasir pantai ini merupakan pelapukan dari bukit-bukit di sekitarnya. Nah, lebih lanjut, kalau kita perhatikan bukit kapur betulan di tempat lain, ya, ini di daerah Tuban, di sana ada pabrik semen Gresik yang sekarang perluasan di Tuban karena Gresik sudah habis gunung kapurnya. Dan ini gunung kapur yang dipotong-potong menjadi tempat wisata untuk pentas musik dan sebagainya di Bali. Namanya Garuda Wisnu Kencana, ya, GWK. Itu bukitnya dipotong-potong, ini bukit kapur. Ya. Nah, jadi ini juga sama di daerah Tuban dan Gresik, tapi ini selain kalsium karbonat ada campuran magnesium. Jadi kalsium, magnesium karbonat. Kalau nama batuannya, kalau kalsium karbonat itu batuan kalsit, ya, CaCO3 itu. Jadi pasir tadi yang di Pantai Pink itu pasir kalsit. Tapi kalau kecampuran magnesium namanya dolomit. Ya. Jadi rumus kimianya kira-kira Ca, Mg, CO3 gitu. Jadi ada magnesiumnya dolomit. Nah, jadi secara garis besar kandungan utama dari Pantai Pink dengan Gunung Kapur ini kira-kira mirip, ya, karena mereka didominasi oleh kalsium karbonat gitu. Baik, jadi apa yang bisa kita kaji dari studi semacam ini lebih jauh kalau kita lakukan analisa dengan difraksi sinar X. Ya. Ini mudah-mudahan adik-adik sudah pernah mengenal, ya, karena menurut Bu Susi Anda kebanyakan semester 5 ke atas gitu ya. Jadi mestinya analisis dasar di bidang material itu sudah pernah mengenal. Jadi kita lihat ini batuan kapur yang kita ambil langsung dari gunung tadi ini. Kalau kita XRD munculnya puncak-puncak ini. Ini adalah batuan kalsit, ya, natural limestone. Kemudian biasanya kalau untuk bangunan batuan kapur ini dipanaskan sampai suhu kira-kira 900 derajat gitu ya. Dia akan berubah menjadi ini
calcine limestone, jadi batuan yang sudah dikalsinasi. Ya, kalau tadi itu kalsitnya di sini, kotak-kotak ini, sekarang berubah setelah dipanaskan menjadi kalsium hidroksida, CaOH 2 kali. Dan CaO, ini yang segitiga, ya, yang berbeda dengan kalsit yang tadi. Nah, ini sekarang ada CaOH 2 kali dan CaO. Jadi berubah menjadi batu kapur. Nah, kemudian kita bisa mainkan, ya, jadi kalau misalnya kita ambil limestone yang sudah dikalsinasi ini, kemudian dimasukkan dalam air, gitu ya, nanti akan bergolak itu seperti apa namanya, mendidih gitu. Setelah kita biarkan kira-kira 1-2 hari, nanti akan mengendap. Ada endapan putih sama air bening. Nah, endapan putihnya biasanya CaO, gitu. Kemudian air beningnya itu CaOH 2 kali, gitu ya. Nah, kalau adik-adik ambil 1 gelas beker kecil gitu, CaOH 2 kalinya itu, air beningnya itu, kemudian disalurkan, ya, ditiupkan gas CO2, jadi lewat bubbling, apa, berbusa-busa gitu, nanti di dalam CaOH 2 kali yang tadinya bening, itu akan terjadi endapan. Endapan putih juga. Karena reaksi antara CaOH 2 kali ditambah CO2. Hasilnya kembali ke CaCO3. Gitu, ke CaCO3. Loh, kalau CaCO3 kan kembali seperti ini, lalu ngapain? Dari batu ini, kemudian CaCO3, ini jadi CaCO3 lagi. Nah, ada bedanya. Kalau CaCO3 ini adalah batuan, kalau ini itu bisa serbuk halus yang ukurannya bisa sampai nanometer. Jadi kita bisa punya, kalau tadi itu adalah kalsium karbonat bongkahan, ya, yang ini kalsium karbonat nanopartikel. Nah, itu di situ yang berharganya itu di situ. Ya. Belum cukup. Kalau tadi itu hanya kalsit, ya, dari batuan alam ini hanya kalsit. Kalau kita kendalikan reaksinya, itu ternyata bisa terbentuk kalsium karbonat sama CaCO3 rumusnya, tapi fasenya berbeda. Ada kalsit yang kotak-kotak, ada vaterit yang bulat-bulat, dan ada aragonit yang panjang-panjang. Nah, coba sekarang bayangkan secara mudah ya. Tadi saya mengambil segelas air yang dari calcine limestone yang dimasukkan air, lalu bergolak, berkutuk-berkutuk, jadi cairan kayak putih susu. Setelah diendapkan 1-2 malam, itu menjadi cairan bening di atas dan endapan di bawah. Nah, cairan beningnya tadi, CaOH 2 kali kita ambil, terus kita larutkan CO2 dalam suhu 30 derajat, 50 derajat, 70 derajat. Jadinya menarik. Gitu. Coba kita lihat. Kalau 30 derajat, itu hanya ada fase kalsit, ya, kalsit dan vaterit. Naik suhunya 50 derajat, ganti vaterit, kalsit, tumbuh aragonit. Nah, jadi ada ini 2 fase, kotak sama bulat. Ini 3 fase yang tengah, ada kotak, ada bulat, ada panjang. Dan yang menariknya, kalau suhunya kita tingkatkan lagi, yang fase bulat hilang. Tinggal fase kotak sama fase panjang. Artinya apa? Hanya dengan main suhu, kita bisa mengendalikan fase kalsium karbonat yang terbentuk. Gitu. Nah, lalu apa bedanya kalsit, vaterit, dan aragonit? Ternyata ketiganya itu berbeda struktur kristal dan morfologinya. Nah ini. Ya. Kalsit itu kotak, kubus, ya, bentuknya seperti kubus. Struktur kristalnya rombohedral. Jadi yang warna itu ada 2 warna ya. Atomnya ada Ca, ada O. Ada Ca, ada C, ada O. Yang tengah vaterit bulat-bulat partikelnya.
kristalnya berbentuk ortorombik. Ya. Dan yang ketiga aragonit itu panjang seperti jarum, seperti stick. Ya. Kristalnya heksagonal. Nah, ini masing-masing ukurannya mikro. Ya. Jadi ini microparticle. Nah, dengan pengendalian yang tidak menggunakan gas CO, tapi menggunakan senyawa karbonat yang lain, misalnya natrium karbonat, itu akan terbentuk kalsium karbonat yang ukurannya nano. Itu juga pernah kita coba. Nah, jadi sampai titik ini, Anda sekarang bayangkan dari gunung kapur, ya, atau dari pasir pantai, ya, sama-sama kalsium karbonat, ya, bisa kita hasilkan powder yang bentuknya berbeda, ukurannya dapat dikendalikan, fasenya juga dapat dikontrol, gitu. Dan ini tentu dalam industri mempunyai kegunaan yang sangat beragam, gitu. Oke, ini yang sudah pernah kami studi. Jadi kalsit itu tidak hanya kotak, tapi bisa agak memanjang. Kita main-mainkan bentuknya. Bisa juga campuran dengan vaterit yang kotak. Ya. Jadi ini kalsit yang termodifikasi. Ya. Kemudian ada juga yang vaterit. Nah, vaterit ada yang bulat, itu dasarnya. Tapi yang bawah ini bulat, tapi agak sedikit benjol-benjol, dan permukaannya tidak rata. Nah, permukaan tidak rata itu bisa saja kita ciptakan rongga, atau kita ciptakan permukaan yang lebih luas. Gitu ya. Dan di sini juga selain vaterit, ada campuran kalsit. Ini karena ada kotak kubus, ada kotak lempeng seperti ini, dan seterusnya. Nah, itu yang sudah pernah kita hasilkan. Dan kalau ada adik berminat, nanti saya bisa berikan ada satu review artikel yang terbit pada bulan Juli kemarin, 2020. Ya. Kita diundang sebagai penulis review artikel. Gitu. Ini menceritakan tuntas tentang bagaimana dari batu kapur tadi, limestone, ya, kita bisa membuat kalsium karbonat yang bentuknya macam-macam dan tentu untuk aplikasi yang bermacam-macam. Jadi kita kasih judul ini seperti ini, proses presipitasi kalsium karbonat dari batuan alam ini limestone, ya, untuk material fungsional. Gitu. Jadi ada gambaran-gambaran aplikasinya seperti itu. Silakan nanti kalau berminat bisa saya kirimkan ini. Nah, ini contoh aplikasi yang banyak ya. Jadi kalsium karbonat itu kalau misalnya diambil saja dari batuan gitu, kemudian digerus, dibersihkan, itu sudah laku untuk karet, industri ban, ya, industri campuran industri baja, dan seterusnya. Itu yang penggunaan yang apa ini? Istilahnya kalsium karbonat yang murah gitu ya. Jadi prosesnya nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau kalsium karbonat yang sampai mikro dan nano tadi, ini penggunaannya seperti ini. Mulai dari untuk industri makanan, ya. Jadi kalau ada iklan susu mengandung kalsium, nah itu sebetulnya kalsium karbonat, gitu ya. Jadi Anda bayangkan itu kalsiumnya sama dengan kalsium yang ada di Pantai Pink, gitu kalau di Lombok, atau bukit-bukit yang ada di sekitarnya, sama. Hanya diproses menggunakan presipitasi tadi, gitu ya. Untuk cat warna, untuk cat, untuk kosmetik, untuk medis, obat-obatan, ya, untuk farmasi dan seterusnya. Nah, ini pasar kalsium karbonat yang high grade ini masih didominasi oleh perusahaan asing, jadi kita masih import dalam kisaran 150 juta ton per tahun. Jadi, tapi ya terus jangan nanti kita bikin pabrik lalu Pantai Pinknya hancur, hilang ya, jangan begitulah ya. Tadi tujuan kita kan tidak untuk merusak, ya, tapi untuk mengkaji saja. Oke, itu cerita pertama, ya, cerita pertama tentang kalsium karbonat. Nah, sekarang kita dari Pantai Pink tadi, dari Pantai Kuta,
naik ya menuju ke daerah apa ini Labuan Haji, ke daerah Lombok Timur ke arah utara ya. Nah, di situ kita dapat temukan beberapa galian C ya untuk batu apung. Nah, ini lagi-lagi Ibu Bapak, teman-teman dosen di UNRAM mengantarkan saya ini untuk mencari-cari batu apung ya. Dan ini ketemu di salah satu perusahaan milik Ibu ini, Ibu yang ada di tengah itu, dan saya dengar kalau beberapa tahun lalu Ibu ini sudah wafat. Nggak tahu sekarang siapa yang meneruskan perusahaan ini. Dan saya sempat mengirimkan 2 mahasiswa untuk kerja praktek di sini ya selama 1-2 bulan gitu. Nah, ini perusahaannya. Jadi ketika itu batu apung ini langsung diekspor. Ya. Jadi dari tambang itu digali kira-kira 1-2 meter, kemudian batu apung itu bercampur debu, lalu disiram, dihilangkan debunya, kemudian dikeringkan, terus diseleksi. Jadi karena bentuknya tidak sama ukurannya, sehingga di sini kita bisa baca ini batu apung yang ukurannya di kantongnya itu 2-3 cm. Ada yang 3-5, ada yang sekitar 10. Nah, itu perusahaan Ibu ini dia ada mesin seleksinya, selektornya, jadi bisa dipilah-pilah. Nah, ini dulu langsung diekspor karena waktu itu belum diterapkan Undang-Undang Minerba. Kalau sekarang udah nggak bisa, ya, udah nggak bisa. Jadi harus dibuat produk sehingga ada nilai tambah, barulah dijual ke luar negeri. Gitu. Jadi misalnya katanya dulu untuk kosmetik gitu ya. Kalau sekarang mungkin harus dihaluskan dulu, dikemas yang bagus, tentu harga jualnya lebih tinggi sehingga ada nilai tambah bagi usaha lokal yang ada di negara kita ini. Nah, itu kira-kira tentang batu apung ya. Kalau kita lihat ini daerahnya. Jadi ada Montong Gading, ada Mas Bakik, Suralaga, Labuan Haji. Ini cadangannya, jadi semula cukup besar itu cadangannya ya. Ada misalnya yang paling besar di Labuan Haji, itu ada 665.000 ton, meter persegi, maaf. Sekarang tinggal 265, jadi kira-kira masih sekitar sepertiganya ya. Areanya ya tentu tidak terlalu besar, ya sekian hektar. Itu. Nah, bagaimana ini dikarakterisasi? Nah ini, ya. Jadi kalau kita close up, begitulah tampilan batu apungnya. Kan kita uji komposisi dan diffraksi dan X-nya, ya. Diketemukan kandungan terbesar itu silikon dioksida, jadi SiO2 atau silika. Nah, jadi ini kandungan batu apung, ya. Jadi kalau pasir tadi itu mayoritas kalsium karbonat, sekarang di batu apung ini mayoritas silika. Nah, jadi silikon, nikel, besi itu memang biasanya mendominasi lava, gitu ya. Dan ini terbukti bahwa ini ada silika. Nah, kalau ada dipelajari lebih lanjut spektrum XRD-nya itu selain ada puncak-puncak yang tinggi, itu juga ada struktur HAM, struktur puno. Ini mengindikasikan bahwa SiO2-nya itu tidak berupa kristalin, tapi berupa amorfus, gitu ya, amorfus. Ya, SiO2-nya berupa amorfus. Jadi mungkin nanti bisa kita lihat lebih jauh bagaimana silikon dioksida ini mendominasi dan membentuk, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang SiO2 seperti tadi, sebenarnya sumber lain seperti ini juga SiO2. Ya. Yang pertama, di daerah Madura, pantai utara, namanya Slopeng, itu ada pantai putih sekali, seperti ini. Ya. Dan itu ternyata mahasiswa sudah ngecek, itu kandungan silikanya di atas 90%. Itu, dan kristalin. Nah, ini. Kemudian lumpur Sidoarjo, mungkin ada adik sempat mendengar, yang menjadi geger kira-kira sekian belas tahun yang lalu. Ya.
yang sekarang wilayahnya itu udah puluhan hektar, itu ternyata teman-teman mahasiswa juga ngecek sekitar 70% itu juga silika, SiO2. Nah, jadi kalau kita kembali ke batu apung, komponen utama dari batu apung itu mirip dengan pasir silika yang di Madura, di pantai, dan mirip dengan lumpur lapindo atau lumpur Sidoarjo, ya, SiO2. Gitu. Nah, jika ingin dikaji lebih jauh, kalau tadi kalsium karbonat itu ada 3 fase, ya, ada kalsit, fatrit, dan aragonit. Nah, silika ini lebih ramai. Ya. Silika yang stabil dan banyak di pantai-pantai itu, misalnya pasir, itu adalah kuarsa. Kuarsa itu kalau di mikroskop, ya, mikroskop elektron misalnya, itu seperti ini kristalnya itu, memanjang runcing gini, ya. Kristalnya seperti ini strukturnya. Jadi Si-nya yang merah, O-nya yang putih ini. Ya. Bentuknya kubus. Ya. Kemudian fase kedua kristobalit. Kristalnya kayak gini. Ini struktur kristalnya. Dan tridimit, ini seperti itu. Ya. Nah, biasanya kalau secara alam, kuarsa lebih banyak. Gitu. Yang lain-lain itu hanya sebagai impuritas. Kecuali kalau kita sintesis melalui cara sintesis yang dipengaruhi oleh parameter eksperimen. Itu bisa saja kita peroleh kristal-kristal yang berbeda, ini kristobalit atau tridimit. Ya. Jadi sama dengan tadi kalsium karbonat. Kalau kalsium karbonat itu bisa yang paling stabil kalsit, oleh karena itu gunung-gunung itu mesti dia ada kalsit. Ya. Tapi yang aragonit sama fatrit agak jarang, karena itu fase-fase yang tidak stabil, namun bisa kita buat. Sama dengan ini, kuarsa, kristobalit, dan tridimit. Gitu. Nah, kembali ke batu apung, kalau Anda kaji lebih jauh, seperti ini strukturnya. Ya, jadi sangat berongga di dalamnya. Sangat berongga. Karena dulu memang ini tempat gas berkumpul, gitu ya, dalam bentuk lava yang masih cair, kemudian waktu dia membeku, gasnya keluar dari bahan, sehingga meninggalkan rongga-rongga yang sangat lebar, sangat luas. Dan rongga-rongga itu bisa bersambungan, ya, interconnected pore, pori-pori yang bersambungan, atau yang tidak tersambung. Itu tergantung dari bagaimana kita bisa mengamati strukturnya. Nah, ini sebuah contoh ya, yang kita ambil di 3 lokasi, ada di Labuan Haji, ada di mana tadi, ada daerah-daerah yang berbeda tadi. Nah, ini Montong Gading dan Suralaga, daerah 1, 2, 3. Dan kita mengambil batu apung yang kedalamannya di permukaan hanya 0,3 meter, sama yang digali sampai 3 meter. Jadi 0,3, 3. Nah, ternyata ada menarik variasinya itu, bahwa porositasnya itu umumnya yang di atas itu lebih kecil, gitu ya, 37, 47, 32, 42. Nah, kecuali yang di Labuan Haji ini, 51, 41 kebalik, gitu ya, kebalik. Nah, tentu itu menarik kalau mau diangkat menjadi persoalan, gitu ya. Nah, ini cara menghitung porositas dengan metode Archimedes. Jadi dimasukkan ke air, ditimbang, sama waktu kering ditimbang. Selisihnya itu menunjukkan massa air yang masuk ke dalam pori-pori, dan itulah ukuran pori-pori. Itu cara yang gampang. Cara yang agak rumit itu dengan menggunakan mikroskopi dengan software image ini. Nah, ternyata dari kedua cara untuk bahan yang sama, ya harganya kira-kira tidak jauh berbeda, gitu ya nilainya. Meskipun ya tidak selamanya, ini agak menyimpang jauh. Gitu. Nah, itu menariknya kira-kira. Oke, jadi kita bisa melihat batu apung itu, kemudian ada struktur besar, struktur pori besar, lalu ada struktur pori kecil. Bagaimana caranya? Batu apung itu digerus, ya, sampai kira-kira ukurannya hanya berapa mikron. Nah, berarti struktur pori yang besar ini, yang kodenya mikron, itu rusak. Ya, ini rusak. Ya, ini 50 mikron, ini rusak nih. Yang ada adalah tinggal di dalam potongan ini, dia pori-porinya lebih kecil. Makanya kita buat dia powder. Dapat powder. Nah, inilah porinya.
kita lihat ukuran porinya 1,5 nano, ya 4,4 nano. Ya, luas permukaannya ini besar sekali. Coba bayangkan, 1 gram itu kan mungkin sak pucuknya sendok itu ya. Tapi luas permukaannya berapa? 58 meter persegi. Nah, jadi makin kecil ukurannya, luas permukaannya makin luas dalam 1 gram. Gitu kira-kira. Nah, ini total porinya. Untuk batu apung sementara ini juga banyak yang sudah orang lakukan gitu ya, mulai dari penggunaan yang berskala banyak ini seperti untuk bahan bangunan, komponen bangunan, lalu untuk membersihkan kulit ini sebagai powder. Nah, mestinya begini, jadi kalau tadi itu dijualnya dalam bentuk satu kantong gitu, batunya utuh, tapi sekarang kalau dibentuk jadi powder yang halus, ini tentu lebih mahal gitu kan, sehingga nilai tambahnya bisa dari kita, tidak langsung kita ekspor lalu di sana nilai tambahnya gitu. Maunya undang-undang minerba mungkin seperti itu. Bisa untuk menggosok pakaian dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi silahkan nanti dikembangkan, ada adik mahasiswa, kita punya banyak sumber alam yang seperti itu, kira-kira untuk apa saja. Tapi yang satu hal, tidak untuk dirusak alam kita ya. Nah, sekarang tambahan-tambahan sedikit ya. Jadi kalau kita teruskan tadi jalan-jalannya di daerah utara itu ada Gili Trawangan. Ini juga pernah saya sampaikan pada kuliah saya di bulan Desember yang lalu. Jadi tahunya kan wisata Gili Trawangan itu, tapi sebetulnya ada hal yang menarik ya. Jadi di sini itu ada ini. Ini menarik sebetulnya saya usulkan untuk bisa dijadikan KP, kerja praktek dan sebagainya ya. Untuk energi terbarukan gitu ya. Kemudian ini di 3 Gili juga di daerah Sekotong ya ada. Nah ini juga menariknya karena di situ ada salah satunya ini ada penangkaran mutiara. Saya sempat browsing itu dan mutiara itu sebuah komoditas yang mahal gitu ya, yang mahal dan mutiara kita ini disebutnya sebagai mutiara di Laut Selatan ya, utamanya di Lombok sama di Maluku. Nah, kalau kita kaji lebih lanjut, mutiara itu sebetulnya tidak lain adalah aragonit. Masih ingat tadi aragonit? Itu fase dari kalsium karbonat. Ini kalau mutiara Laut Utara, itu warnanya bisa banyak sekali ini. Nah, mengapa bisa begitu? Cuma satu sebabnya. Nah, sebetulnya nacre layers ini apa? Ini adalah selaput mutiara yang menyelimuti benda yang dilapisi itu, dan itu ternyata dari bagian kerangnya itu dia hanya berupa ini aragonit. Masih ingat tadi aragonit ya, salah satu fase dari CaCO3 yang panjang-panjang, yang ini panjang-panjang ini. Itu terbentuk dia bertumbuk-tumbuk, tentu ini dalam mikroskop elektron. Lalu diantaranya itu ada biopolymers yang keluar dari cairan kerang itu ketika dia melapisi itu. Ada kitin, ada lustrin, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, karena ini hanya sebuah aragonit CaCO3, tentu mutiara itu, kalau di Lombok itu kebanyakan warnanya terang. Kenapa tidak bisa kita modifikasi sehingga warnanya bisa bermacam-macam? Nah, ini juga kalau dalam bahasa fisika material itu sebuah tantangan gitu ya. Bagaimana mengubah mutiara menjadi warnanya menjadi warna-warni. Gitu. Nah, itu sebagai hal-hal yang dapat dieksplor gitu ya, secara ilmiah tentu saja gitu, sebelum nanti ujung-ujungnya bisa secara inovasi dan hilirisasi komersialnya. Gitu. Nah, ini menarik. Ini menarik ini. Ini tahun 2016, saya juga menemukannya di Republika.co.id sama Kompas.com. Jadi ternyata ada 110 pulau baru di NTB dan utamanya di Lombok ini. Terbanyak pulau baru berada di Kabupaten Lombok Barat. Ya. Lalu apa sih menariknya pulau baru? Nah ini, kalau dalam kacamata kita sesungguhnya, kita lihat ini. Saya sebut pulau nano ini karena kecil ya. Luasnya itu kalau saya browsing itu di Google Map, itu kira-kira hanya 1 sampai 3 kali luas lapangan bola. Jadi dibandingkan Pulau Lombok itu kan kecil banget ya. Jadi saya bilang pulau nano atau Gili nano. Nah, sebetulnya pulau-pulau itu tidak berpenghuni.
saya berpikir kenapa adik-adik mahasiswa tidak terjun ke situ, gitu ya. Kan ini juga tidak jauh dari pantai, mungkin hanya beberapa ratus meter, gitu ya. Dan pulaunya juga kecil. Nah, di situ dapat kita kembangkan ini view, ada food, ada energy, ada water. Ya. Food, mungkin teman-teman biologi bisa bantu, misalnya untuk rumput laut atau untuk tanaman tertentu, tanaman obat dan sebagainya. Energi, ada cahaya matahari, ada angin, ada mungkin ombak, ada macam-macam. Dan pertanyaannya, adakah air bersih? Gitu. Ya. Nah, jadi kalau katakanlah Fisika Unram ini punya satu pulau saja kecil, gitu ya, minta ke Pemda, gitu, mau kita kelola, mungkin mau diberi nama apa terserah, gitu. Kemudian di situ kita bangun sebagai lab teman-teman adik-adik mahasiswa, gitu. Nah, kenapa? Kami juga punya yang namanya CD, Sustainable Islands Development Initiative. Jadi pulau-pulau kecil yang kita kelola, satunya di Madura, Pulau Potran, satunya di Kaltim, Pulau Derawan. Pulau Derawan itu untuk wisata, tapi di sana isu energi dan ini kurang. Jadi itu yang kita garap. Ya. Nah, kalau Pulau Potran itu di daerah Madura, itu gini ceritanya. Penduduk itu dulu menanam rumput laut setengah tahun, kemudian tahun. Nah, mengapa? Karena rumput laut di tahun kedua itu ombaknya harusnya kencang, besar, dan rumput lautnya mati. Nah, akhirnya kami terjun ke sana. Kemudian rumput laut itu kita ganti benihnya yang berasal dari Bima. Ini lebih tahan. Nah, sekarang penduduk itu sepanjang tahun rumput laut 2 kali, sepanjang tahun juga semangka. Gitu ya. Jadi itu contoh kecil betapa mungkin bisa kita terjun ke sana untuk bisa memberdayakan pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Sayang banget tuh, ya. Nanti kalau dibeli orang asing nggak repot itu kan gitu. Nah, jadi isu energi itu menarik gitu ya. Isu material mungkin, isu potensinya apa dan sebagainya gitu. Jadi itu sebagai respon saya membaca berita ini gitu ya. Jadi bagus banget tuh kita bisa punya lab. Nah, jadi sebagai penutup saya ingin menekankan jadi yang pertama dari aspek ke scientific bahwa eksplorasi berdaya alam di sekitar kita itu terutama untuk tujuan pengembangan sains ya, guna peningkatan materi dan aktivitas akademik ilmiah dan diseminasinya. Di situ ada banyak mungkin hal baru gitu, misalnya seperti tadi kita bisa mengeksplor batu apung ya sampai ke struktur nanonya barangkali gitu, atau yang lain nanti batuan-batuan yang lain juga banyak. Dan syukur-syukur dari sana muncul penggunaan-penggunaan yang tidak perlu harus mengambilnya besar-besaran yang bisa merusak lingkungan. Nah, itu yang kedua. Ya. Sumber daya mineral, pasir, batuan, tambang di Pulau Lombok itu tidak untuk eksploitasi berskala besar, sehingga menjamin kelestarian lingkungan, fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Juga yang terakhir adalah bahwa kajian ilmiah juga berguna untuk peningkatan inovasi dan nilai tambah ekonomi sumber alam berskala kecil. Jadi karena yang diperbolehkan dan kita bersyukur itu hanya bahan galian tambang kelas C atau tambang galian C gitu ya. Oke, kira-kira itu sepintas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada Ibu Lili sebagai moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Darminto. Paparan yang luar biasa yang sangat menginspirasi. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ini, Prof. Saya langsung saja, nggih, Prof. Silakan. Saya bacakan. Jadi kita sudah dapat pertanyaan dari forum chat-nya. Itu yang pertama dari Elsa Putri Javika, Fisika 2020 ini maba, Prof. Ya, baru datang kemarin, tanggal berapa ya? Tanggal 14 September ya. Ya, jadi maba ya. Assalamualaikum Pak Prof. Saya ingin bertanya sebelumnya. Saya ini masih maba, katanya ini Prof, benar ya. Jadi Elsa belum paham apa ini unsur yang ada di pasir atau batu. Itu unsurnya apa saja. Kemudian tujuan kita untuk mengetahui struktur dan unsur di batu atau di pasir itu apa? Apa tujuannya?
Kemudian yang ketiga, ini ada 3 pertanyaan ya, Prof. Kebanyakan unsur kimianya atau unsur fisikanya ya, Prof, yang ada di setiap unsur struktur dan unsur di batu atau di pasir. Itu. Baik, saya jawab langsung. Oh ya. Ya, baik. Mau jawab langsung atau saya? Ya, silakan Prof, dijawab langsung. Karena ada 3 pertanyaan tadi ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa mengingat pertanyaannya. Jadi gini, tadi itu apa ya, Mas atau Mbak, laki-laki atau perempuan? Si penanya, siapa namanya? Elsa. Yang bertanya tadi siapa namanya? Ya, Elsa, Prof. Elsa. Elsa, jadi Mbak Elsa ya. Ya, selamat datang Elsa di Putri Javika. Ya. Oke, jadi itu masa baru ya. Oke, selamat datang dan selamat Mbak Resa bergabung di Universitas Mataram, ya. Juga teman-teman lain sebagai mahasiswa baru, saya ucapkan selamat atas diterimanya Anda di UNRAM, di Fisika UNRAM. Sungguh ini kesempatan yang tidak mudah ya, karena dari kira-kira 500.000 pendaftar perguruan tinggi negeri di Indonesia ini, kira-kira diterima hanya sekitar 100.000 ya, jadi 20%. Jadi ini sungguh sebuah kesempatan yang sangat baik. Nah, mungkin Mbak Elsa perlu bersabar untuk bisa memahami dengan baik, karena nanti di kuliah-kuliah itu akan dijelaskan masing-masing gitu ya. Kalau sekarang mungkin dengan modal pengetahuan fisika maupun kimia di SMA barangkali belum terlalu bisa menangkapnya dengan baik, saya kira ya. Jadi sebenarnya gini, unsur itu unsur kimia pasti ya, yang ada di susunan berkala. Tapi unsur-unsur itu tidak pernah berdiri sendiri di alam. Jadi dia selalu bersenyawa. Misalnya natrium. Natrium itu kalau misalnya bisa berdiri sendiri, kita isolasi, itu metal yang lunak. Jadi bayangkan seperti tahu bisa diiris-iris, itu kristal natrium. Tapi begitu kena udara, dia langsung meledak dan bersenyawa dengan nitrogen menjadi oksigen menjadi natrium oksida. Nah, di alam juga begitu. Kecuali gas-gas mulia, itu tidak ada satupun unsur yang berdiri sendiri. Jadi dia selalu bersenyawa dengan unsur lain. Ya. Jadi misalnya tadi sebagai contoh silikon, Si, itu tidak pernah ada silikon di alam itu cuma silikon saja, mesti ada silikon oksida, gitu ya. Jadi, nah itu kalau dalam bidang material kita bisa melihat kandungan silikonnya saja atau kandungan silikon dioksidanya. Itu tentu saja kita harus memilih alat yang tepat. Ya. Alatnya itu ada analisis kimia, banyak caranya, banyak metodenya, dan juga ada analisis dengan diferensi sinar X, itu melihat bagaimana kandungan silikon sebagai senyawa, gitu ya. Nah, di dalam batuan sesungguhnya itu rumit, ya, pasir dan sebagainya itu rumit karena tidak pernah unsur-unsur ini berdiri sendiri dan murni. Misalnya seperti silikon oksida tadi di dalam batu apung itu hanya 60%, gitu ya. Sisanya banyak, ada alumina, ada magnetite, ada K2O, ada macam-macam, ada TiO2 dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa unsur alam itu terdiri dari gabungan sekian senyawa, dan setiap senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Ya. Nah, jadi itu yang ingin kita kaji, gitu ya, seberapa jauh unsur-unsur itu ada di sana. Itu soal kandungan kimianya. Kemudian sifat fisikanya atau struktur fisikanya, misalnya seperti tadi, ada kalsium karbonat, ya, itu bermacam-macam. Sama-sama rumus kimianya CaCO3, tapi ada yang bentuknya kotak, ya namanya kalsit, ada bentuknya bulat namanya fraterit, ada bentuknya seperti jarum yang namanya aragonit. Struktur kimianya sama. Jadi kalau dicek dengan alat untuk menyelidiki unsur kimia sama, gitu. Tapi kalau dicek dengan melihat kekristalannya baru beda. Nah itu bedanya antara struktur kimia dengan struktur fisika tadi ditanyakan. Gitu ya.
Kemudian gunanya apa? Kalau saya nggak salah tangkap tadi, gunanya apa kita mengetahui itu? Ya tadi itu. Jadi sesungguhnya kita ini kalau belajarnya di tataran sains, ya kita tidak segera melihat gunanya, tapi kita ingin tahu dulu sebuah zat itu bagaimana strukturnya dan bagaimana sifatnya. Nah, dari struktur dan sifat yang ada kemudian bisa dimanfaatkan sebagai apa. Nah, itu cara bekerja ilmiah. Tapi juga ada cara bekerja yang tidak perlu ilmiah. Jadi orang membuat tadi itu apa? Untuk tumbuk ya, untuk apa? Mengulek sambal itu, lemper itu tidak pakai dia analisis struktur, enggak. Pokoknya ini keras, dipotong bisa untuk lemper, selesai gitu ya. Itu tentu cara-cara yang awam kan gitu. Nah, kalau kita kan enggak. Kita ingin mempelajari aspek ilmiahnya. Jadi kira-kira secara garis besar itu, dan nanti Mbak masih akan jauh belajar mulai dari kuliah-kuliah dasar dan sebagainya untuk bisa paham lebih lanjut ya. Nanti suatu saat kalau sudah mulai paham, silakan tanya saya lagi. Terima kasih, mungkin itu sementara jawaban saya, Ibu Lili. Ya. Baik, itu ya tadi Mbak Eva ya. Jadi sangat menarik. Jadi belajar fisika bisa belajar itu ya. Baik, ini ada pertanyaan lain Prof yang menarik. Ini dari Riki Indrayadi Saputra, angkatan 2017. Dia bertanya tentang, tadi kan Prof sempat menjelaskan di dalam gua ada kandungan O2 yang lebih tinggi daripada di lingkungan yang biasa. Nah, kenapa bisa? Kan di luar juga terdapat pepohonan yang menghasilkan O2. Nah, itu pertanyaannya, Prof. Ya, baik. Jadi Pulau Gili Iyang, kalau coba Anda browsing ya, masukkan Gili Iyang, I-Y-A-N-G. Itu mesti akan muncul di dalam Google itu keterangan bahwa pulau yang mengandung oksigen tertinggi, gitu ya. Jadi bukan dalam gua, tapi di pulau itu, Sehingga pemerintah setempat, termasuk pemerintah Jawa Timur itu ngeklaim untuk wisata kesehatan. Gitu. Nah, tapi anehnya ini, ketika saya mendapatkan hasil pengukuran dari LIPI di beberapa belas titik di pulau itu, ternyata kandungannya normal, gitu ya. Nah, saya jadi nggak tahu ini mana yang benar, gitu. Kami sendiri ketika itu terpikir untuk membawa tim ke sana, tapi kok rasanya wah ini nanti tambah menambah konflik gitu ya. Jadi kalau saya pribadi belum percaya bahwa Pulau Gili Iyang itu kandungan oksigennya lebih tinggi, karena di situ kira-kira tidak sampai 21%, jadi 20, sekian dan sebagainya gitu. Jadi tinggi itu mestinya lebih dari 21, 23, 24, 25 gitu ya. Tapi ternyata kok dalam laporan itu saya tidak mendapatkan gitu ya. Cuma tidak tahu kalau itu bergantung pada waktu ya, misalnya musim atau apa, itu lain lagi persoalannya gitu. Jadi saya sendiri bahkan belum terlalu yakin gitu ya, apalagi mengetahui kenapa. Jadi mohon maaf untuk hal ini saya belum bisa menjawab. Jadi itu, tapi di pulau itu ya, di pulau itu. Oke, baik. Silakan di Google lanjut ya. Ya, pertanyaan ketiga dari Pak Syam. Silakan Pak Syam, mungkin bisa disampaikan langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Prof. Boleh saya bertanya ini di sumber daya alam tapi di luar batuan. Saya ini orang geofisik tapi mau nanya yang di luar batuan. Boleh nggak, Prof? Mohon maaf, saya diulang tadi. Saya ingin bertanya mengenai pemanfaatan sumber daya alam tapi bukan batuan. Bukan mengenai batuan maksud saya. Boleh. Jadi saya ingin, saya ada masalah yang yang mungkin bisa diselesaikan, mungkin Prof bisa bantu penyelesaiannya. Begini Prof,
saya ada kerjasama dengan BAT yang tembakau, Prof. Jadi saat ini mereka untuk membakar tembakau, oven tembakau itu mereka menggunakan dua macam bahan, yaitu cangkang kelapa sawit dan cangkang kemiri. Nah, ketika pembakaran kedua cangkang itu menghasilkan ada semacam kayak aspal itu, kayak apa sih yang kayak kemenyan itu, Prof. Jadi ketika kita dibakar itu dia akan turun di ovennya itu kayak cairan. Nah, kalau orang kimia biasanya disebut dengan lignin. Nah, jadi kalau itu akan mengganggu. Jadi yang pemilik oven biasanya 10 menit itu setiap 10 menit harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan nanti akan menggumpal menutupi ovennya sehingga nanti mengganggu pembakaran. Nah, saya ingin mungkin ada solusi mungkin Prof dari sisi material. Dari sisi material bisa nggak supaya ketika kita membakar cangkang itu tidak menghasilkan lignin itu. Nah, kemarin sih ada solusi. Jadi menurut teman kimia bahwa pembakarannya itu tidak sempurna. Oleh karena itu cangkang itu dibuatkan ke arang. Nah, cuma nanti kan butuh biaya besar lagi karena bahannya itu kan untuk satu oven aja bisa puluhan ton. Jadi berapa biaya kalau dijadikan arang. Jadi mungkin ada solusi bagaimana supaya ketika pembakaran cangkang itu tidak menghasilkan lignin itu. Nah, mungkin teman-teman material yang bisa membantu itu, kalau bisa dapatkan itu bisa proyek besar itu. Karena di Lombok itu puluhan ribu jumlah oven tembakau. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sam. Silakan, Prof. Ya, tadi saya sempat putus juga itu. Tadi ini tadi cangkang apa ya? Mohon maaf kalau boleh saya. Kelapa sawit sama cangkang kemiri. Kelapa sawit dan cangkang kemiri, kemudian mau dibuat arang. Bukan, Prof. Jadi itu dipakai untuk bahan bakar pembakaran tembakau, oven tembakau. Oh, untuk bahan bakar. Ya, cuma yaitu ketika dibakar menghasilkan lignin tadi, Prof. Kayak cairan, nanti dia jatuh akan menutupi ovennya. Jadi sehingga harus dibersihkan setiap 10 menit dibersihkan. Jadi karena pembakaran itu kan sampai 5 hari siang malam. Jadi kalau setiap 10 menit dibersihkan ya habis waktu dan tenaga. Oke, Prof. Ya mungkin kalau spontan saya belum punya jawaban yang ini ya, jawaban yang cocok gitu. Tapi setidaknya gini, itu tadi itu startup pemanasannya menggunakan apa? Jadi kan mestinya ada pemanasan awal, Pak ya. Pemanasan awal, kemudian di situ ada suhu yang dipakai untuk suhu operasi misalnya gitu. Jadi mungkin tadi sarannya teman kimia untuk jadikan arang ya. Jadikan arang. Cuma kalau jadikan arang butuh biaya besar karena satu oven aja kan puluhan ton cangkang yang dipakai untuk bakar. Cangkangnya kering itu Pak ya, kering ya? Kering. Cangkang itu yang kulitan itu, Prof. Kulit sawit. Kulit sawit ya, sama batoknya berarti batok. Batoknya gitu. Batoknya ya, batok ya. Kami pengalaman untuk menangani batok kelapa. Itu memang biasanya kalau digunakan yang mahal harganya itu menjadi arang batok itu. Itu memang jadi lebih mahal harganya. Itu. Cuman kalau batok kelapa itu mungkin juga sama sih, sesungguhnya sama karena mungkin kandungan biomolekulnya kan mungkin mirip-mirip ya, ada yang utama kan ada lignin dan sebagainya. Jadi memang kalau dibakar langsung tanpa kita kontrol atmosfer dan suhunya itu memang seperti itu. Nah, jadi
satu-satunya jalan kalau menurut saya gini, coba Bapak mungkin menanganinya tidak langsung besar. Bapak ambil beberapa gram gitu ya, kemudian itu dilakukan thermal analysis dulu. Nah, nanti di situ kita bisa menemukan suhu-suhu tertentu berhubungan dengan reaksi tertentu. Ini secara garis besar saja. Sehingga nanti kalau sudah ketemu, kita menghindari suhu di mana terjadinya misalnya ada lelehan dari biomolekulnya itu memungkinkan gitu. Jadi memang sekarang kita tidak sedang mencari solusi langsung, tapi ya harus lewat beberapa uji gitu ya kalau menurut saya. Jadi uji thermal dulu kalau bisa gitu. Dan itu kan tidak dimulai dari cangkang yang masih basah tentunya, yang sudah agak kering kan ya. Kalau basah kan sulit untuk dinyalakan. Ya, jadi nah kalau mau itu dari cangkang yang basah, kemudian dilakukan thermal analysis. Saya tidak tahu apakah di UNRAM, entah di fisika atau di luar fisika ada differential thermal analysis gitu ya. Tapi kalau di Surabaya mungkin banyak gitu ya. Nah nanti di situ akan ada peak-peak tertentu yang akan berhubungan dengan reaksi tertentu. Sehingga nanti dalam pembakarannya kita pilih suhu sehingga reaksi tadi tidak terjadi. Itu secara umum kalau menurut saya bisa kita atasi dengan cara seperti itu. Tapi detailnya harus kita lakukan. Jadi mohon maaf kalau sebenarnya saya tidak punya solusi yang jitu. Rasanya ya kita harus melakukan pengukuran dan analisis di situ. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Terima kasih, mohon maaf kalau jawabannya kurang lengkap, tapi sepengetahuan saya kalau menghadapi molekul organik itu memang agak susahnya di sana gitu. Karena kita bermain dengan bahan alam ya. Dan bahan yang organik bukan yang anorganik. Kalau tadi kan kita bicara bahan organik, batuan, kristal dan sebagainya. Nah, kalau sudah menyangkut tumbuhan dan sebagainya itu banyak bahan-bahan organik yang ikut serta di dalamnya, itu memang menambah kerumitan, tapi di sisi lain kalau kita riset menambah keasikan juga gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Syam. Prof, ini daftar pertanyaannya banyak sekali ya. Apa bisa? Silakan kalau mungkin kita satu lagi dan yang lain yang belum dijawab Prof, apa bisa kami listkan kemudian kami kirimkan ke emailnya Prof, kemudian nanti jawabannya bisa kami share. Oke, baik. Ya, satu lagi nggih Prof ya? Ya, silakan. Jadi ini dari lalu Ahmad Ardi Adnim, Fisika 2018, ya, terkait dengan warna pasir di pantai Tangsi, seperti yang sudah dijelaskan bahwa warna tersebut dipengaruhi oleh campuran warna pasir putih dan merah bata dari suatu batuan yang ditampilkan seperti pada slide yang tadi. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang mempengaruhi warna merah bata dari batuan tersebut? Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya itu bukan batuan, tapi karang. Karang itu koral itu kan sebetulnya makhluk hidup ya, yang sudah membantu kan gitu. Karang. Jadi karang itu kan hidup itu, sebetulnya makhluk hidup itu. Jadi kalau Anda suka diving, apa namanya, menyelam, nah itu karang itu bisa warna-warni ya. Nah, itu yang banyak di Pantai Pink. Nah, mengapa banyak itu ya? Tentu kita mesti harus mempelajari riwayat selain geologinya juga riwayat biota laut ya di sekitar itu. Jadi kalau mau ini sebuah objek riset yang bagus sebetulnya dari beberapa aspek. Ada fisika, ada kimia, ada biologi gitu ya. Karena kita di situ berhubungan dengan makhluk hidup, karang. Jadi yang saya pegang yang bentuknya merah tadi lubang-lubang itu bukan batuan, tapi kita sebut batu karang secara awam. Tapi kalau dalam biologi karang itu kan sebetulnya biota laut ya, karang itu. Jadi karang itu tumbuh, hidup. Nah, saya punya sebetulnya banyak foto bawah laut ya, dan karang itu sangat berwarna-warni gitu ya. Ya mungkin dalam kesempatan lain barangkali kalau tertarik saya bisa saja cerita jalan-jalan, kalau tadi jalan-jalan di Lombok, sekarang jalan-jalan ke dalam laut gitu. Jadi karangnya itu bisa bermacam-macam gitu. Dan itu kalau kita telusuri
seperti tadi mutiara, ya seperti mutiara. Jadi kenapa mutiara itu bisa di Lombok itu warnanya yang banyak mungkin warna putih kekuningan gitu ya. Tapi di Cina, di Jepang itu mutiara bisa ada yang merah, ada yang hijau. Nah itu sama, pertanyaan ini sama. Jadi itu sepertinya gabungan antara optik, ya optik, fisika optik, kemudian unsur-unsur kimia dan sifat-sifat pantulan cahaya pada unsur-unsur tadi gitu. Nah itulah yang membuat secara umum benda itu menjadi berwarna. Gitu. Jadi itu pertanyaan yang menarik juga. Jadi kenapa warnanya merah? Ya, gitu kira-kira. Oke, Sementara baik. ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ini banyak sekali list pertanyaannya, memang, Prof. Jadi apa yang Prof sampaikan hari ini menggugah mampu menggugah rasa keingintahuan mahasiswa. Jadi mereka bersemangat sekali untuk bertanya. Tapi mohon maaf, Prof, kita sudah waktu yang diberikan oleh sudah habis. Jadi mungkin seperti yang saya tanyakan tadi, Prof. Jadi kami listkan semua pertanyaan yang belum tercover, Prof jawab, kemudian kami kirimkan ke emailnya. Begitu, nggih, Prof? Dengan senang hati. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan ke Prof Darminto. Kuliah hari ini sangat menginspirasi dan mampu memberikan tambahan wawasan bagi kami dan bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya Prof Darminto juga bisa memberikan materi-materi yang lebih menarik lagi, ya Prof. Jadi jangan bosan-bosan. Nanti kalau kami hubungi, oke, gitu ya Prof ya. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin Prof memberikan closing statement yang menyemangati para peneliti-peneliti muda ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih Ibu, Bapak sekalian dan adik mahasiswa terutama. Saya sangat bersyukur dan senang bisa diundang bertemu dengan semuanya di Universitas Mataram meskipun hanya lewat daring ya. Tentu menarik kalau bisa ke sana, dan terus terang saya Lombok ini sudah sangat sering dan mungkin sudah keliling beberapa kali gitu. Jadi saya tetap tidak bosan karena asik gitu ya. Saya mohon maaf tadi dengan ketidaknyamanannya, nggak tahu. Ini mungkin saya harus membenahi perangkat laptop ini supaya tidak terjadi hal seperti tadi ya, mengurangi kenyamanan. Terus saya mohon maaf untuk itu, dan sekali lagi terutama bagi adik-adik yang ingin bertanya sesuatu, silakan mungkin email ataupun nomor HP yang bisa untuk WA ada di Ibu Lili ya, ada di Ibu Susi juga. Oh iya, oke. Nanti kami akan share. Bisa di-share, silakan. Ya mungkin tentu saya setiap saat membuka WA dan email, tapi barangkali ada hal lain yang harus dikerjakan lebih dulu, barangkali mungkin juga tertunda gitu ya. Tapi silakan, saya senang sekali kalau bisa berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa terutama, dan sebetulnya juga hal yang saya ceritakan ini sudah ada sebagian literaturnya yang mungkin bisa diakses. Kalau ada yang punya ResearchGate bisa dicari ya nama saya. Mungkin juga kalau tidak juga minta langsung kira-kira yang berhubungan dengan hal-hal yang mungkin menarik bagi semuanya. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Kaprodi, Ibu, Bapak dosen, dan adik-adik mahasiswa. Insya Allah kita ketemu lain kali. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin closing statement dari Pak Kaprodi, Dr. Hadi Wirawan, kami persilakan. Bagaimana Pak? Cukup. Oke, cukup. Terima kasih banyak Prof Darminto. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bertemu tidak hanya dari daring ya di layar kaca, tapi kita bisa bersua seperti tahun yang lalu. Ya, terima kasih banyak atas semuanya. Terima kasih para peserta, Bapak Ibu dosen fisika ya. Kita akan bertemu lagi di sesi kuliah umum berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.